Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Baik, kita sekarang melanjutkan tafsir surah At-Tariq segmen terakhir di ayat ke-15 hingga ke-17. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Innahum yakiduna kaida. Innahum di situ ada harf takkid. Inna, sesungguhnya. Apa fungsi harf takkid di sini? Takkid di sini fungsinya adalah untuk menegaskan gharabah, kejanggalan, sikap janggal. Sikap janggal yang bagaimana? Sikap janggal dari orang-orang kafir yang disebut Allah di sini perbuatannya adalah yakiduna kaida. Ya. Berarti hum di sini adalah orang-orang kafir, yakni orang-orang musyrik yang mendustakan Al-Qur'an. Adapun kata yakidun, maka ini adalah fi'il mudhari dari kata kada yakidu kaidan. Makna kaidun itu adalah ikhfa'u qasdid durri wa izharu khilafihi, menyembunyikan niat untuk menghancurkan dan menampakkan sebaliknya. Jadi kaidun itu ingin menghancurkan orang, tapi dengan cara yang smooth, cara yang halus, yang enggak kelihatan. Ya. Contoh ya, seperti di zaman Nabi itu beberapa tokoh Quraisy itu mereka itu saat menentang dakwah Nabi itu seolah-olah untuk menjaga kepentingan masyarakat, kan begitu. Misalnya seperti mereka saat menolak menyembah Allah yang Esa, itu diantara alasan yang mereka kemukakan itu kan soal ekonomi. Ketika Rasulullah mengajak hanya menyembah Allah saja, menghilangkan seluruh patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah, sebagian dari mereka itu mengatakan, kita ini hidup dari perdagangan. Sementara patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu yang membuat menarik banyak kabilah-kabilah Arab datang ke Mekah. Ketika mereka datang ke Mekah, maka terjadilah perdagangan, hidup ekonomi, sehingga masyarakat Mekah bisa makan. Jadi makanya ada istilah ibadah wa tijarah. Jadi berhala, patung-patung di Mekah itu adalah ibadah sekaligus bisnis. Soal perdagangan. Ya, kalau misalnya diganti satu Tuhan, bagaimana mereka nanti akan menyelesaikan urusan makan mereka? Nah, ini seolah-olah membela kepentingan masyarakat. Padahal aslinya adalah membela kepentingan dirinya sendiri, mengamankan bisnisnya sendiri. Karena yang punya harta ya memang orang-orang kaya itu. Ya. Rasulullah itu diopinikan sebagai orang yang memutus silaturahmi. Itu opini yang dikemukakan oleh Abu Jahal. Makanya saat
doa sebelum perang Badar itu kan Abu Jahal itu berani berdoa gini loh kepada Allah. Allahumma aqta'na lirrahim wa atana bima la na'rif fa'ahinhul ghadat. Ya Allah, siapa di antara kami, maksudnya kami di situ antara golongan Nabi Muhammad dengan golongan orang Quraisy. Ya Allah, siapa di antara kami yang paling memutus silaturahmi dan yang paling membawa ide terbid'ah, kira-kira begitu ya. Wa atana bima la na'rif. Dan siapa di antara kami yang paling membawa ide terbid'ah, maka binasakanlah besok. Nah, itu kan seolah-olah Abu Jahal itu seperti yakin dengan kebenarannya, sampai berani bermubahalah mendoakan Nabi semacam itu. Dan tuduhannya adalah Rasulullah itu memutus silaturahmi. Yang dijadikan alasan memutus silaturahmi itu adalah gara-gara dakwahnya Rasulullah ini, maka seorang ayah hubungannya rusak dengan anaknya, seorang suami hubungannya rusak dengan istrinya, seorang kakek berhubungannya rusak dengan cucunya, seorang ibu jadi putus hubungan dengan anaknya, seperti kasus Mus'ab bin Umair misalnya ya, atau seperti ya, sahabat-sahabat yang lain cukup banyak itu. Itu dijadikan alasan untuk menuduh Rasulullah memutus silaturahmi. Padahal mereka tahu Rasulullah itu orang yang paling menyambung silaturahmi. Jadi seolah-olah alasannya itu adalah menjaga silaturahmi. Yang semacam ini berulang loh ya. Ada orang yang berada dalam kebatilan tapi menjadikan isu-isu yang syar'i, isu-isu yang benar ya, untuk menyerang orang yang sedang menyampaikan kebenaran. Padahal aslinya kalau digali lagi lebih dalam, hanya Allah yang tahu. Sebenarnya yang dibela kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan Allah, bukan mencari ridhonya Allah, intinya gitu ya. Kalau memang benar yang dimaksud adalah untuk menjaga silaturahmi, silaturahmi itu perintah siapa? Kalau memang itu adalah perintah Allah, harusnya kan ya mencari tahu toh, benarkah Allah memang menurunkan wahyu pada Nabi Muhammad, kan begitu logikanya. Kalau memang benar berarti kan harus diikuti. Kenapa dimusuhi? Nah, dimusuhi ini persoalannya adalah karena mereka itu khawatir kepemimpinannya tergeser, gitu saja sebenarnya. Kebanyakan tokoh Quraisy itu tidak mau menolak dakwah Rasulullah itu karena khawatir tergeser soal pengaruh dan kepemimpinan ini. Makanya kan salah satu keberatan mereka yang disampaikan kepada Abu Thalib itu kan begini, masa tetua-tetua Quraisy Mekah ini akan dipimpin oleh anak-anak mudanya, nah, gitu ya. Berarti kan soal pergeseran ini posisi pengaruh dan kepemimpinan, tidak mau terhilangkan siadahnya, nggak mau terhilangkan kepemimpinannya ya. Jadi itu, jadi yang ditampakkan seolah-olah menunjukkan hal yang baik. Rasulullah itu kan juga dituduh memecah belah Quraisy, kan begitu, memecah belah persatuan orang Quraisy. Jadi seolah-olah membela kepentingan bersama, aslinya sebenarnya yang dibela adalah kepentingan pribadinya, kepentingan duniawinya. Nah, ini adalah jenis kaid juga, masuk dalam definisi kaidun. Ya, intinya memang ingin menghancurkan dakwah Nabi untuk mengamankan kepentingan-kepentingan duniawinya. Yang ditampakkan itu seolah-olah mereka seperti sudah melakukan penelitian mendalam, sehingga mereka itu tahu bahwa Al-Quran itu adalah dusta. Mereka tahu bahwa Al-Quran itu dibuat-buat oleh Rasulullah. Makanya tuduhannya kan banyak ya, mulai dari dukun, penyair, sampai diajari oleh orang luar itu ya. Padahal aslinya motif utama mereka adalah menjaga siyadahnya tadi, kepemimpinan, menjaga pengaruhnya, sehingga mereka itu menyesatkan awam-awam Mekah. Makanya ujian dari dulu, ujian para awam dari dulu itu para tokoh-tokohnya, para pemimpin-pemimpinnya dari dulu sudah ya. Siapa yang menyesatkan kaumnya Fir'aun? Ya Fir'aun, Haman, tokoh-tokohnya. Dengan apa mereka menyesatkannya? Dengan berbagai macam doktrin, isu, termasuk menggabungkan dengan hal-hal duniawi. Kenapa tentara-tentara itu memasuk dalam tentaranya Fir'aun? Karena dijamin nafkahnya, dijamin gajinya, sehingga ikut kesesatannya Fir'aun, gitu ya.
Jadi ini makna dari kaidun ya. Bisa juga yakidun langsung dimaknai yamkurun. Makara yamkurun yang bermakna plotting, merancang plot jahat, merancang rencana jahat untuk membinasakan Nabi dan menghancurkan dakwah beliau. Nah, ini yang paling kelihatan ya, yang banyak dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Misalnya sebagian orang kafir itu nggak mau menyebut Rasulullah dengan panggilan Muhammad, karena Muhammad kan jenisnya artinya kan bagus kan. Muhammad itu maknanya orang yang paling banyak dipuji, yang sering dipuji, yang banyak dipuji. Nah, karena kedengkian mereka nggak mau menyebut Muhammad, diganti dengan muzammam. Jadi zammama itu lawannya hammada. Hammada itu banyak memuji, kalau zammama banyak mencela. Jadi muzammam itu maksudnya adalah yang banyak dicela. Jadi kalau dalam percakapan nggak mau menyebut, tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Muhammad? Nggak mau nyebutnya, tahukah kalian yang dilakukan oleh muzammam? Nah, jadi saat melaknat, mencaci, memaki itu nyebutnya muzammam, muzammam, muzammam. Oleh Rasulullah itu ditanggapi dengan santai. Beliau mengatakan pada sahabatnya, lihatlah kalian, lihatlah mereka itu, lihatlah indahnya bagaimana Allah itu memalingkan celaan mereka itu dariku. Ya, mereka mencela muzammam padahal namaku adalah Muhammad. Artinya yang dicela mereka selama ini ya bukan Rasulullah, karena nama Rasulullah adalah Muhammad. Nah, itu maksudnya Rasulullah seperti itu ya. Dicitra burukkan, padahal mereka tahu persis Rasulullah itu reputasinya selama ini bagus banget. Diketahui bahwa Rasulullah itu adalah orang yang akhlaknya mulia, terkenal sebagai Al-Amin, orang yang cerdas, bangsawan, suka menyambut tamu, menyantuni para janda. Pokoknya kelihatan semuanya itu tahu bahwa reputasi Nabi Muhammad itu sangat baik. Tapi begitu beliau menyatakan diri sebagai utusan Allah, langsung diopinikan majnun, gila, diopinikan kadzib, berdusta, diopinikan kahin, dukun, diopinikan sebagai syair, penyair, diopinikan bahwa beliau itu diajari orang asing, gitu ya, macam-macam itu. Pernah juga cara yang halus, kalau itu kan cara-cara kasar ya. Cara halusnya apa? Ditawari berbagai macam duniawi. Kalau memang pengen perempuan, udahlah pilih mana yang paling cantik, paling disukai, carikan. Kalau memang pengen kekayaan, udahlah kita kumpulkan, setor nanti harta ke Muhammad, jadi orang yang paling kaya di antara kita. Kalau pengen menguasai Ka'bah, nih kuncinya dikasihkan, tapi syaratnya hentikan propagandanya itu. Nah, itu kan cara halus. Tapi Rasulullah luar biasa cara meresponnya, bahwa beliau memang nggak mencari itu. Nanti kan yang dicari hanya kekuasaan, bisa itu. Tapi itu tidak dicari oleh Rasulullah. Diganggu juga dengan ditindas orang-orang lemahnya, seperti pembunuhan terhadap ibunya Ammar bin Yasir, Sumayyah itu. Itu kan contoh menghalangi dakwah Nabi dengan cara menindas pengikut beliau yang paling lemah. Ya. Bahkan pernah juga ada plotting untuk membunuh Nabi, ini menjelang hijrah ya, itu sudah ada rencana untuk membunuh Nabi, karena sudah nggak ada cara lain lagi yang dipandang bisa menyelesaikan dakwah Nabi itu, sehingga terakhir diputuskan untuk membunuh Rasulullah. Caranya bagaimana? Jadi rencananya tiap kabilah itu dipilih satu pemuda yang kuat, lalu kemudian mereka bareng-bareng sama-sama membunuh Nabi. Harapannya nanti kalau Bani Hashim itu menuntut, maka nggak akan kuat untuk melawan seluruh kabilah, karena yang membunuh itu sama-sama berbagai kabilah gitu loh. Jadi nggak akan kuat melawan itu, sehingga paling-paling minta diat saja. Nah, kalau memang minta diat nanti akan diberikan dengan sukarela. Itu sudah ada rencana kayak gitu. Tapi Allah melindungi Rasulullah sehingga tidak sampai terjadi peristiwa tersebut. Padahal dalam sejarah itu menunjukkan ya, Nabi dibunuh itu mungkin loh ya. Kalangan Bani Israel itu banyak loh nabi-nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi sendiri, oleh Bani Israel sendiri. Makanya sampai disebutkan dalam Al-Quran, perilaku mereka itu diantaranya adalah membunuh nabi-nabi. Salah satunya yang
nabi-nabi yang terbunuh itu di kalangan Bani Israel itu yang kelihatan Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya kan? Lalu kemudian upaya membunuh Nabi Isa, kan itu juga keinginan orang Israel sendiri itu untuk membunuh Nabi Isa, padahal itu adalah nabi di kalangan mereka. Ada lagi Nabi Asy'ia atau Yesaya kalau orang Nasrani nyebutnya, itu juga nabi yang dibunuh oleh orang Israel. Ceritanya panjang. Itu menunjukkan bahwa tidak selalu nabi itu dijamin Allah tidak akan terbunuh, tidak ada jaminan. Ya, bisa saja dibunuh memang. Kalau Allah berkehendak terbunuh. Nah, tapi untuk khusus Nabi Muhammad itu memang Allah menjamin ya tidak akan terbunuh. Ya'simuka minan nas. Jadi Allah itu menjanjikan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah itu pasti akan dijaga dari manusia. Makanya setiap upaya membunuh Rasulullah selalu gagal. Saat mau hijrah mau dibunuh, gagal. Saat mau dibunuh Yahudi hendak dijatuhi batu besar, itu kan dikasih wahyu Rasulullah, sehingga nggak berhasil itu. Jadi Rasulullah itu saat duduk-duduk sudah kayak duduk di tembok gini, di atas sudah disiapkan itu batu besar untuk membunuh Rasulullah. Tapi dapat wahyu sehingga Rasulullah kemudian keluar, nggak balik lagi sehingga selamat. Ya, pernah juga Rasulullah itu hendak dibunuh wanita Yahudi dengan diberi racun, tapi daging yang beracun itu memberitahu Nabi sehingga nggak sampai dimakan sampai habis semuanya. Jadi Rasulullah itu selalu dilindungi Allah, nggak akan wafat karena dibunuh oleh kaumnya. Ya, tapi nabi-nabi sebelumnya di zaman Bani Israel itu ada yang memang oleh Allah itu kehendak Allah membiarkan sebagian nabi ini wafat dengan cara dibunuh, sehingga hitungannya mati syahid. Ya, Nabi Nuh itu hampir terbunuh itu. Karena Nabi Nuh itu menurut saya sering diceritakan pas beliau berdakwah itu saking jengkelnya kaumnya, itu dicekik itu dari belakang itu sampai pingsan. Begitu bangun sadar ya apa yang diucapkan Nabi Nuh, beliau mengatakan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengerti. Itu selama ratusan tahun ya. Lalu begitu sudah mencapai puncaknya, doanya keras setelah itu ya. Nabi Nuh doanya adalah jangan binasakanlah semua. Di surat Nuh kan ada dia, binasakanlah semua dan jangan tinggalkan satu pun orang. Ya, gitu. Rasulullah juga sempat berdoa seperti itu. Pada saat perang Uhud, beliau itu kan dihantam, dilempar gitu ya, sampai berdarah muka beliau itu. Lalu beliau berdoa persis seperti Nabi Nuh ini, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, jadi seperti itu halusnya akhlak dan pribadi Rasulullah. Pada orang yang menyakitinya jelas pengen membunuhnya saja itu masih seperti itu. Sifat pemaafnya, sifat rahmatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi seperti itu. Kaid kalau dimaknai yamkur, yakidun kalau dimaknai yamkurun, itu bermakna merencanakan plotting jahat kepada Nabi untuk membunuh Nabi atau menghancurkan dakwah beliau. Adapun kaida, pada kata innahum yakiduna kaida, maka kaida di sini adalah maf'ul mutlaq lit ta'kid. Jadi fungsinya adalah untuk menguatkan, menegaskan. Jadi mereka itu benar-benar melakukan plotting jahat. Mereka itu benar-benar melakukan makar kepada Rasulullah. Nah, sebagaimana saya jelaskan di awal sebelumnya, bahwa inna di situ adalah kalimat kata takkid yang dimaksudkan untuk menjelaskan ghorobah, kejanggalan, keanehan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan ini kalau dari sisi bahasa, ayat innahum yakiduna kaida itu termasuk jumlah istiqnaf. Jadi kalimat baru ya, istiqnaf yang sifatnya bayani. Jumlah istiqnaf bayani. Jadi menjelaskan pertanyaan
seorang penanya. Jadi seakan-akan dibayangkan ada seorang penanya yang takjub dengan sikapnya orang-orang musyrik. Takjubnya bagaimana? Ketakjubannya adalah, wong sudah jelas Quran itu tidak mungkin dibuat pribadi yang bernama Nabi Muhammad. Kan nggak logis kalau dibuat Rasulullah ya, karena Rasulullah tidak ada reputasi membuat karya sastra. Terus ramalan-ramalan juga sesuai dengan kenyataan. Para sastrawan sendiri kagum dengan Al-Quran. Itu kan sebenarnya secara logika memustahilkan dibuat oleh Rasulullah atau manusia manapun. Sudah dijelaskan juga bahwa Quran itu adalah ajaran yang fasl, laqaulun fasl, gitu ya. Kalimat apa? Sebuah ajaran yang memisahkan antara hak dan yang batil, yang semua orang bisa merasakan kebenaran ucapan ini. Sudah dijelaskan juga bahwa Quran itu serius. Buktinya serius adalah ya semua ramalannya sesuai kenyataan. Serius banget itu. Meramalkan bahwa Romawi akan mengalahkan Persia, ya. Ya, menyampaikan berita-berita di masa lalu dan sebagainya. Ya. Sudah dijelaskan bahwa Quran itu serius, bukan candaan. Ya. Kok masih dituduh Quran itu adalah hazal, candaan? Dituduh bahwa Quran itu adalah hadayan, igawan. Kok masih mengingkari Quran? Kok masih berpaling dari Al-Quran? Ya, makanya di sini kemudian Allah menjelaskan sebenarnya semua aksi mereka mengkufuri Al-Quran dan menuduhnya dengan berbagai tuduhan palsu, itu adalah motif utamanya adalah memang karena itu bagian dari plotting mereka, bagian dari kaidun mereka untuk melawan dakwah Nabi. Jadi melawan dakwah Nabi bukan karena dakwah Nabi salah, enggak, tapi karena memang mereka itu melakukan plotting untuk mengamankan kepentingan masing-masing dan kepentingan pribadi dari tokoh-tokoh mereka. Nah, itu maksud dari jumlah istinaf bayani. Di ayat ini juga ada unsur hiburan, ada unsur tasliyah pada Rasulullah. Ya, kenapa ada hiburan? Ya, karena begini maksud hiburannya itu. Mereka itu kan menuduh Al-Quran itu sebagai candaan dan igawan. Nah, ini seakan-akan Rasulullah itu dihibur, itu bukan mendustakanmu, hai Muhammad. Mereka tahu kalau kamu itu jujur. Ya, tetapi itu adalah jenis plotting untuk survive saja sebenarnya, supaya mereka bisa menjaga kondisi status quo mereka agar posisi tidak bergeser. Ini mirip seperti dalam surah Al-An'am ayat 33 ketika Allah berfirman, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Sesungguhnya mereka itu bukan mendustakanmu, hai Muhammad, tetapi orang-orang zalim itu memang mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, jadi memang mereka susah untuk menjelek-jelekan Nabi dari sisi pribadi, itu susah. Tetapi kalau dilacak motif sebenarnya mereka mengapa melawan Nabi, yang paling logis yaitu sebenarnya menjaga kepentingan dunia masing-masing. Gitu ya. Makanya dari sisi ini kita bisa paham ya, kenapa kok di Quran itu banyak sekali nasihat untuk nasihat untuk menyadari bahwa dunia ini adalah sementara. Menyadari bahwa dunia itu adalah tipuan. Dunia itu adalah mata'ul ghurur. Dunia itu adalah fitnah. Di Quran kan banyak sekali ayat-ayat itu yang menasihati seperti itu, mengingatkan supaya kita memikirkan akhirat. Perintah untuk mengimani akhirat itu kan juga banyak sekali. Karena Allah Maha tahu sifat manusia itu. Manusia itu sering banyak yang terfitnah oleh hal-hal duniawi. Sudah beragama saja itu masih terfitnah banyak kok. Sekarang betapa banyak orang muslim itu yang terfitnah hidup harus kaya misalnya, kan banyak itu. Karena nggak ngerti ilmu-ilmu tentang itu. Sama-sama dihisap, kaya dihisap, miskin dihisap, saya milih kaya saja. Dikira kaya miskin itu adalah pilihannya, padahal yang demikian itu adalah ketentuan Allah. Itu masih terfitnah itu. Masih terfitnah. Makanya harus waspada betul. Kebanyakan orang itu selama masih belum bisa melepaskan diri dari fitnah ini, maka susah untuk ikhlas. Susah untuk mendapatkan kebenaran. Karena ya seringkali itu menutupi kepentingan-kepentingan duniawinya dengan
istilah-istilah yang indah. Bahkan istilah-istilah syar'i kadang. Ya, itu. Lanjut, wa akidu kaida. Nah, hamzah di situ itu adalah huruf mudhara'ah yang mengandung dhamir mustatir ana. Ana yang dimaksud di sini adalah Allah. Dan aku ya membuat kaid juga. Kaidan di situ juga maf'ul mutlaq li ta'kid. Nah, kaid itu kalau dari Allah itu maknanya adalah memberi tangguh. Memberi tangguh tapi sudah disertai dengan keputusan bahwa seseorang itu akan dibinasakan jika sudah tiba waktunya. Itu maksud kaid kalau dari Allah. Dengan kata lain, kaidun itu kalau dari Allah maknanya adalah istidraj. Istidraj dibiarkan bersenang-senang dalam keadaan lengah, tapi nanti kalau sudah waktunya maka Allah akan menghukum mereka dengan hukuman yang keras akibat perbuatan plotting jahat mereka terhadap Rasulullah. Ini memberi pelajaran kepada kita ya, betapa beratnya dosa memusuhi Nabi. Nabi kok dimusuhi, itu loh ya, seakan-akan itu. Itu keliru banget. Hukuman Allah itu keras. Kalau memusuhi kekasih Allah itu hukumannya keras. Nabi kok dimusuhi, wah itu berat itu. Tapi orang yang memusuhi Nabi itu ada dua macam. Sebagian ada yang oleh Allah masih diberi kesempatan tobat, satunya dikunci mati hatinya. Ya, seperti Umar misalnya. Umar itu kan awalnya memusuhi Nabi. Tapi oleh Allah dibuka hatinya, diizinkan untuk bertobat, akhirnya menjadi pembela Nabi. Tapi seperti Abu Jahal, dikunci itu hatinya. Nah, oleh karena itu saat dua orang ini masih menjadi musuhnya Islam, itu Rasulullah itu berdoa supaya memberi petunjuk pada salah satu dari dua tokoh ini. Karena dua-duanya ini tokoh pengaruhnya besar di tengah-tengah orang Quraisy. Nah, yang menarik kan begini, kenapa kok Allah itu memilih Umar, tidak memilih Abu Bakar? Itu kan yang paling menarik untuk diselidiki. Padahal dua-duanya memusuhi Rasulullah. Nah, ini kalau kita lihat dari sejarah keduanya, maka kita akan mendapatkan satu kesimpulan penting bahwa motivasi memusuhi Rasulullah dari dua tokoh ini beda. Kalau Abu Jahal itu motivasinya duniawi, persaingan kabilah. Nah, ini seburuk-buruk motivasi hawa nafsu saat memusuhi seorang Nabi. Yang semacam ini ya mustahil itu, hampir mustahil untuk menyadari kesalahannya. Tapi untuk Umar itu penyebab memusuhi Rasul itu hanya karena kurang informasi. Itu saja. Karena sering mendengar ucapan-ucapan buruk tentang Rasulullah, akhirnya termakan opini bahwa Rasulullah itu memecah belah Quraisy, macam-macam gitu ya. Salah informasi saja. Buktinya ada riwayat yang mengatakan saat Umar ini tahu betul ajaran Rasulullah, tersentuh beliau. Ya, ada riwayat bahwa di sirah ya, walaupun ini memang levelnya nggak mencapai level seperti riwayat hadis, tapi bolehlah kita jadikan ibrah. Umar itu diriwayatkan masuk Islam itu kan mendengar surat Toha pertama. Setelah mendengar sendiri, loh, kok bagus sekali, gak mungkin ini ucapan manusia. Nah, itu kan berarti menunjukkan permusuhannya hanya karena kurang informasi. Ini seakan-akan memberi satu kaidah penting kita dalam berdakwah ya, bahwa orang-orang yang kurang informasi itu disikapnya dilembuti saja. Bisa jadi memang Allah berkenan suatu saat untuk membuka mata hatinya. Pembenci bisa jadi pecinta itu sangat mungkin loh. Ya, sangat mungkin. Ya. Orang yang berdakwah, benar-benar berdakwah itu akan merasakan betul bahwa itu mungkin terjadi pada siapapun. Awalnya benci, setelah itu menjadi pengagum, menjadi pecinta. Awalnya mubghidin, setelah itu menjadi muhibbin. Itu banyak itu kasusnya. Nah, yang biasanya kayak gini tuh hanya karena kurang informasi saja kebenciannya. Bukan karena kepentingan dunia. Itu kalau sudah bencinya itu adalah karena orang ini dianggap mengancam survivalnya dia, mengancam kepentingan duniawinya. Ini yang susah sudah. Dan yang sering kali semacam itu adalah para tokoh-tokoh yang punya posisi dan kedudukan. Ya, semacam itu susah untuk diharapkan mendapatkan petunjuk. Ya. Ya. Nah,
Apa itu bentuk kaidunnya Allah itu? Kalau penjelasan para mufassir, kaidunnya Allah itu adalah pembinasaan orang kafir di saat perang Badar. Nah, jadi wa akidu kaid. Ini kan makiyah ya suratnya. Ya, bagaimana Allah itu melakukan wa akidu kaidah itu? Ternyata Allah di sini menurut para mufassir melaksanakan kaidunnya ini pada saat perang Badar. Saat perang Badar mereka kalah, sebagian terbunuh dan sebagian lagi tertawan. Yang terbunuh diantaranya adalah Abu Jahal. Ya, terbunuh di sana. Ya. Nah, di sini di ayat wa akidu kaida itu ada unsur tathbit, peneguhan kepada Rasulullah supaya tetap konsisten dalam berdakwah, dan juga ada unsur janji kemenangan pada Rasulullah. Kan dibantu Allah tuh berarti. Wa akidu kaida. Mereka punya plotting, mereka punya planning, mereka punya rencana, mereka punya makar ya, tapi Allah pun juga bisa mengaturmu untuk bisa mengatur kemenanganmu sehingga kamu bisa mengalahkan mereka. Jadi ada unsur wa'dun bin nasri di sini. Ada janji kemenangan kepada Rasulullah. Setelah itu Allah menasihatkan famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, fa-nya ini adalah fa tafri'. Sudah sering ya kita bahas fa tafri'. Fa tafri' itu adalah fa tarattub, fa yang menunjukkan konsekuensi. Sebagai konsekuensi dari penjelasan sebelumnya, maka mahil, ya, maka berilah tangguh orang-orang kafir itu. Beri waktu mereka. Nah, jadi apa sebelumnya dijelaskan oleh Allah? Yang sebelumnya itu kalau kata Ibnu Asyur itu dimulai dari ayat ke-13. Innahu laqaulun fasl. Quran itu adalah ajaran yang sifatnya memisahkan antara hak dengan yang batil. Wa ma huwa bil hazl. Bukan ajaran yang candauan atau gurauan, ya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah tahu bahwa Quran seperti ini posisinya, kedudukannya, lalu ternyata mereka masih melakukan plotting dan bahwasanya Allah itu berjanji akan menolong dakwahnya Rasulullah, maka famahhilil, nah, sebagai konsekuensinya dari itu semua, maka berilah tangguh orang-orang kafir tersebut. Ya, jadi mahil di sini berarti mukhatabnya yang diajak bicara siapa? Rasulullah. Ini kan untuk mufrad ya, untuk tunggal. Siapa yang disuruh mahil di sini adalah Rasulullah. Tapi sudah ada kaidah dalam usul fikih, seruan pada Rasulullah bermakna seruan juga kepada umatnya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Jadi makna mahil di sini adalah anzir. Anzir, berilah tangguh. Karena mahil itu dari kata tamahala, istiqaqnya itu tamahala. Tamahala itu maknanya bersikap tenang, tidak terburu-buru, tidak gerusa-gerusu. Jadi seakan-akan mahil itu bersikap tenanglah, jangan terburu-buru, jangan gerusa-gerusu, tunggulah, beri tangguhlah, beri waktu mereka, beri waktu orang-orang kafir tersebut. Sampai kapan? Nah, masalahnya sampai kapan itu begini. Dari kata mahil itu ternyata waktunya itu bisa muayyan, bisa ghairu muayyan. Bisa tertentu, bisa tidak tertentu. Kalau difahami umum semacam ini berarti Allah itu menginginkan Rasulullah itu memberi tangguh yang levelnya adalah diserahkan kepada Allah, ditawakalkan. Jadi nggak usah memberi tangguh sambil minta waktu sampai kapan Rasulullah, nggak usah. Sampai kapan ya Allah, nggak boleh semacam itu. Karena mahil itu maknanya mutlak, bisa dengan waktu, bisa tanpa waktu. Jadi tunggulah, kasih waktu mereka sampai kapan? Sampai batas waktu yang Allah yang tahu kapan mereka sudah saatnya untuk dibinasakan. Ini seakan-akan ajaran di sini jangan mempercepat jangan minta untuk mempercepat kebinasaan orang kafir. Ya. Ya, kadang-kadang kita itu kalau pas jengkel dengan orang kafir kan maunya binasakan mereka sekarang juga ya Allah, kan gitu ya. Contoh seperti melihat kekejaman orang-orang Bani Israel sekarang di Gaza, itu kan kita pengennya berdoa supaya mereka itu dibinasakan sekarang juga. Padahal Allah itu kan punya keputusan, Allah itu punya perbuatan, Allah punya rencana, Allah itu punya punya hal-hal yang hanya Dia yang tahu, yang terbaik untuk hamba, untuk hikmah yang dikehendakinya. Ya, ini kita diajari semacam itu.
Ridholah dengan keputusan Allah. Bertawakallah kepada Allah, bagaimana Allah mengaturnya. Karena di sini sudah dipastikan azab untuk mereka itu pasti, cuma waktunya serahkan kepada Allah. Sama seperti orang-orang Bani Israel, kekalahan mereka itu kan pasti kalau menurut hadis itu, bahwa mereka itu akan diperangi orang mukmin, nanti sampai dibunuh, sampai dajalnya mati. Itu kan di hadis jelas itu, dinyatakan semacam itu. Di Quran bahkan juga ada itu. Setelah dijelaskan la tufsidunna fil ardi marrataini, lalu Allah itu nanti akan mengirimkan sebagian hambanya untuk menghabisi mereka. Itu juga jelas. Maka jangan terburu, gitu ya. Karena sudah ada bagian, Allah sudah berkehendak membuat cerita-cerita itu jadi ibrah semuanya. Nggak ada yang sia-sia dari semua kisah yang ada di dunia ini. Ya. Jadi mendoakan kebinasaan di sini itu cukup berdoa kebinasaan saja, tapi eksekusinya kapan, waktunya kapan itu hanya Allah yang tahu. Karena Allah yang paling mengerti saat yang paling tepat untuk membinasakan mereka. Kalau Allah itu menunda sesuatu, maka itu pasti ada hikmah yang indah di balik penundaan tersebut, gitu ya. Jadi ini kata-kata famahhilil kafirina itu memberi ajaran kepada kita, jangan gerusa-gerusu, jangan terburu-buru, sabarlah, tenanglah. Ya. Ini juga mengajarkan kepada kita, kalau berdoa pun tetap harus dikontrol itu hawa nafsunya. Walaupun benar doanya ya, mendoakan orang-orang yang memusuhi Islam dan ingin membinasakan Rasulullah itu kan, mendoakan buruk itu doa yang bisa dibenarkan, tapi tetap harus dikontrol hawa nafsunya. Boleh punya keinginan, tapi tetap dalam kerangka tawakal kepada Allah. Jangan sampai levelnya mendikte Allah, tidak boleh. Ya, keliru itu. Kalau kita doa itu kan maunya sekarang juga, secepat-cepatnya, kan begitu ya, kalau minta kepada Allah. Nah, ini yang diajarkan di sini itu tenanglah, sabarlah. Pasti dikabulkan toh. Ya. Cuma waktunya kapan hanya Allah yang tahu. Kemudian di sini kenapa kok pakai kata al-kafirin? Kok pakai isim zahir kenapa? Kok nggak pakai dhamir? Mestinya kan famahhilhum gitu mestinya. Tapi kenapa kok disebutkan? Nah, karena sebelumnya sudah pakai kata innahum yakiduna kaida. Kenapa kok lanjutannya malah disebutkan isim zahirnya? Nah, penjelasan Ibnu Asyur di sini beliau mengatakan disebut isim zahirnya di sini adalah untuk menekankan zammun, celaan pada perbuatan kufrun. Nah, jadi ditekankan kekufurannya itu loh, betapa buruknya itu, sehingga disebut kekufurannya. Famahhilil kafirin. Karena mereka oleh Allah itu diputuskan untuk dihukumi karena kekufuran mereka, karena perbuatan menutup diri mereka. Makanya hati-hati dengan sikap menutup diri. Menutup diri kalau pada kebenaran itu bahaya banget. Karena kafar itu maknanya menutup diri hasilnya. Zaman dulu itu disebut orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menutup diri dari kebenaran. Sudah jelas kebenaran seperti sinar matahari, tapi menutup diri, nggak mau melihat kebenaran tersebut. Jadi halus ya sebenarnya, kata kafir itu halus di zaman Nabi. Karena hanya bermakna orang yang menutup dirinya. Tapi ternyata ini sifat yang sangat dibenci oleh Allah, karena akhirnya membuat orang itu tidak mau menerima kebenaran sejelas apapun. Nah, alif lam yang ada di situ itu adalah alif lam ahdiyah. Alif lam ahdiyah. Alif lam ahdiyah maknanya apa? Ya, ini alif lam yang menunjukkan bahwa yang disebut itu sudah diketahui, spesifik orangnya. Berarti al-kafirin di sini itu tidak mencakup seluruh orang kafir, tetapi terbatas pada orang kafir yang diketahui di zaman itu. Nah, gitu ya. Oleh karena itu dari sisi fikih harus hati-hati ini. Tidak boleh dipraktekkan pada semua kondisi. Setelah itu Allah mentakkid lagi, setelah famahhilil kafirina terus ditambah lagi amhilhum. Nah, amhil itu maknanya sama dengan mahil, hanya beda wazan saja. Satunya wazannya fa'ala, satunya wazannya af'ala. Tapi asalnya sama, dari muhlah. Semuanya sama itu. Jadi makanya di sini difahami sebagai takkid, walaupun lafalnya sedikit beda, tapi maknanya sama. Ya. Kenapa kok ditakkid di sini? Ya, penjelasan ulama, ditambah takkid di sini adalah li ziyadatis sukun, untuk menambah ketenangan. Artinya seakan-akan udahlah, pasti binasa kok mereka.
Maka beri waktu, sabar, tunggu. Tidak usah terburu-buru untuk minta mereka segera binasa. Ya, amhilhum. Terus ditakkid lagi ruwaida. Apa makna ruwaida? Ruwaida itu maknanya qalila atau qariba, bermakna sebentar. Jadi maksudnya Allah nyuruh nunggu itu nggak lama kok. Nunggunya itu ruwaida, sebentar, sebentar saja. Ya. Nah, ruwaida itu asalnya adalah rud. Rud, apa makna rud? Rud itu maknanya mahlun, tidak terburu-buru. Nah, ruwaid itu adalah bentuk tasghirnya. Nah, di sini posisi sintaksisnya adalah sebagai maf'ul mutlaq lit ta'kid. Jadi menjelaskan mahil dan amhil itu. Jadi mestinya kan amhilhum imhala misalnya, atau mahilhum tamhila begitu. Tapi Allah memberikan takkidnya ini dengan lafaz berbeda walaupun maknanya sama. Itu seperti orang jalastu qu'uda begitu ya. Saya duduk, benar-benar duduk. Harusnya kan jalastu julusan, itu ya. Jalastu julusa, itu maf'ul mutlaq yang lafadznya sama. Tapi boleh juga mengatakan jalastu qu'uda, boleh. Karena qu'ud maknanya sama dengan julus. Nah, itu sama. Amhilhum ruwaida itu sebenarnya amhilhum imhala. Tapi pakai kata ruwaida yang maknanya sama dengan imhal, sebenarnya begitu. Cuma di tasghir. Apa fungsi tasghirnya? Fungsi tasghir adalah taklil, untuk menunjukkan durasi waktu yang sebentar sekali. Jadi nunggunya itu nggak lama maksudnya. Ya. Nunggunya tidak lama. Mungkin juga selain maf'ul mutlaq itu difahami sebagai na'at dari masdar yang mahdzuf. Jadi perkiraannya adalah amhilhum imhalan ruwaida. Nah, itu boleh. Nah, itu berarti ruwaida difahami sebagai sifat. Maknanya berdekatan. Mungkin juga difahami sebagai tasghir irwad. Irwad itu maknanya sama ya, tapi ditarkhim konteksnya di sini. Nah, kadang ruwaida itu menjadi isim fi'il. Misalnya seperti orang mengatakan ruwaida zaidan. Nah, itu maknanya amhil zaidan, beri waktu zaidan. Atau tasabbar. Tasabbar, kuat-kuatkan, tahan diri, tunggu. Gitu ya. Bisa juga menjadi hal ruwaida itu. Misalnya seperti kalimat saral qaumu ruwaida. Ya, itu maknanya kaum tersebut berjalan dengan mutamahilin, dengan tenang, dengan pelan-pelan. Ya, jadi sekali lagi ruwaida ini menunjukkan takkid mahil itu 2 kali ya. Pertama, setelah dibilang mahil, ditambah lagi amhil, takkid pertama. Yang kedua, ruwaida. Nah, ini 2 kali. Jadi seakan-akan dibilang beri tangguh, sebentar saja. Gitu ya. Itu maksud dari famahilul kafirina amhilhum ruwaida. Seakan-akan ingin menunjukkan Allah itu benar-benar ingin kita bisa mengontrol perasaan. Jangan karena marah, karena emosi, lalu terburu nafsu, walaupun keinginan kita hak, lalu pingin sesegera mungkin sampai levelnya seakan-akan ingin mendikte Allah. Ya. Saya kadang-kadang terpikir, jangan-jangan ini menunjukkan keliru juga orang yang maunya gerusa-gerusu, yang maunya segalanya revolusioner. Segera harusnya inqilabi sifatnya. Kan nggak selalu semacam itu. Kadang-kadang itu memang kita disuruh tenang, bertahap itu memang. Kadang kemenangan itu bertahap. Tidak harus segera langsung. Ya, ini lintasan pikiran saya saja, ya. Bukan tafsirnya ini ya, nggak boleh dikatakan tafsir. Oke. Ya. Jadi kata ruwaida ini sekaligus menunjukkan kepastian bahwa mereka akan binasa. Kenapa? Karena kalau seseorang itu disuruh nunggu dengan tenang, maka berarti orang tersebut dipastikan yakin sesuatu akan terjadi. Nah, jadi walaupun dari kata ruwaida saja, maka itu sudah menunjukkan kepastian sesuatu itu. Karena nggak mungkin orang itu disuruh tenang menunggu kalau sesuatu masih belum pasti. Ya, oke. Di tafsir Jalalain dikatakan bahwa imhal ini dinasakh dengan ayat jihad. Jadi sebelumnya belum ada jihad. Maksudnya di Mekah itu kan belum ada jihad. Begitu turun perintah jihad, maka sudah nggak ada imhal lagi. Disuruh untuk berjuang. Nah, ini mungkin juga difahami bahwa imhal ini itu dipraktekkan dalam kondisi ketika kaum muslimin menghadapi situasi yang mirip ketika berada di
Mekah. Begitu mendapatkan kekuatan seperti yang berada di Madinah, sudah bisa berjihad, maka bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, sampai di sini saya kira cukup ya tafsir kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.